Halo semua, perkenalkan nama saya Christian Samudra dengan NIM 072508089. Saya dari kelas CTE dan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi dari Prodi Teknik Pertambangan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang Berzelius golongan 1 dan 2. Sebelum kita masuk pembahasan, kita perlu tahu dulu bahwa Berzelius adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Swedia, berperan penting dalam pengelompokan mineral berdasarkan komposisinya. Beliau membagi mineral ke dalam 8 golongan utama, yaitu ada golongan 1 natif elemen, golongan 2 sulfides, golongan 3 oksides dan hidroksides, golongan 4 ada halides, golongan 5 karbonates, nitrates dan borates, golongan 6 ada sulfates, kromates, molidates, dan tungtates. Golongan 7 ada fosfates, arsenate, vanadates, dan yang terakhir ada silikates. Kita lanjut. Golongan pertama disebut native element, yaitu mineral yang tersusun dari satu unsur kimia saja. Golongan ini dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu kelompok metal, kelompok semi metal, dan kelompok non metal. Lalu lanjut lagi di kelompok mineral. Kelompok ini umumnya memiliki kilap logam, mudah ditempa, dan merupakan konduktor yang sangat baik. Contohnya ada di sini, ada 6 foto, yaitu ada merkuri dengan rumus kimia Hg, koper dengan rumus kimia Cu, platinum dengan rumus kimia Pt, gold dengan rumus kimia Au, silver dengan rumus kimia Ag, dan iron dengan rumus kimia Fe. Mineral dalam golongan metal banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berbagai bidang seperti industri, perhiasan, dan teknologi. Dalam bidang industri, dimanfaatkan sebagai bahan baku, pembuatan logam, semen, dan lain-lain. Lalu kita lanjut lagi di kelompok semi metal. Kelompok ini memiliki kilap yang mendekati logam, tetapi sifat fisiknya berbeda, tidak mudah ditempa dan bisa rapuh. Contohnya ada tellurium dengan rumus kimia Te dan arsenik dengan rumus kimia As. Biasanya mineral jenis ini digunakan dalam bahan semikonduktor dan campuran logam-logam. Lanjut lagi di kelompok non-metal. Mineral kelompok ini memiliki kilap non-logam dan biasanya bersifat rapuh. Contohnya ada graphite dengan rumus kimia C, sulfur dengan rumus kimia S, diamond dengan rumus kimia C. Menariknya, graphite dan diamond sebenarnya sama-sama tersusun dari unsur karbon, namun memiliki struktur atom yang berbeda sehingga sifatnya sangat kontras. Graphite lembek, sementara diamond itu keras. Kita lanjut lagi di golongan kedua, yaitu sulfides. Mineral dalam golongan ini selalu mengandung unsur sulfur dengan rumus kimia S dan biasanya tersusun dalam unsur logam. Rumus umum mineral sulfides adalah XMZN. Ya, itu X adalah logam atau unsur metal, Z unsur sulfida, M dan N nantinya bilangan oksida. Golongan ini sangat penting karena banyak biji logam yang berasal dari kelompok ini. Contohnya adalah pirit dengan rumus kimia FeS2. Mineral ini sering disebut sebagai fused gold karena warnanya menyerupai emas. Lalu ada
Cinnabar dengan rumus kimia HGS. Mineral ini sebagai sumber utama merkuri. Lalu ada galena dengan rumus kimia PbS. Mineral ini sebagai sumber utama timbal. Lalu ada bromide dengan rumus kimia Cu5FeS4. Ini sebagai bahan campuran tembaga. Mineral sulfida umumnya memiliki kilap logam berwarna gelap dan memiliki bahan penting dalam industri pertambangan. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang skala Mohs, mulai dari yang paling lembek ke paling keras. Dengan skala Mohs 1 ada tel, skala Mohs 2 ada gypsum, skala Mohs 3 ada kalsit, skala Mohs 4 ada fluorit, skala Mohs 5 ada apatit, skala Mohs 6 ada ultrakras, skala Mohs 7 ada quartz, skala Mohs 8 ada topaz, skala Mohs 9 ada korundum, skala Mohs 10 yang paling keras ada diamond. Untuk pengujiannya kita bisa menguji untuk kekerasan 2,5 kita bisa menggunakan fingernail atau jari kuku. Lalu kekerasan 3,5 kita bisa menggunakan copper penny atau uang logam. Untuk kekerasan 5,5 kita bisa menggunakan knife atau pisau. Untuk kekerasan 6,5 kita bisa menggunakan steel nail atau paku baja. Dengan kekerasan 8,5 kita bisa menggunakan matte solid drill bit. Jadi dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa golongan Berzelius membantu kita mengklasifikasi mineral berdasarkan komposisi kimianya, dan golongan 1 terdiri dari unsur-unsur murni atau native element yang dibagi menjadi metal, semi metal, dan non metal. Lalu di golongan 2 terdiri dari mineral yang mengandung sulfur dan banyak digunakan sebagai bahan dasar industri logam. Dan sekian dari presentasi saya tentang golongan Berzelius 1 dan 2. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pengelompokan mineral berdasarkan komposisi kimianya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan asdos.